Di video yang ketujuh ini kita masih akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Medan, yaitu Bapak Ibu harus memahami bahwa yang akan kita hadapi saat musim haji nanti di Arab Saudi itu salah satunya adalah musim atau iklim yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari siklus musim selama setahun di Arab Saudi itu bulan April sampai September itu adalah musim panas. Dan kita sudah berada di bulan Mei dan nanti di bulan Juni adalah puncak haji kita. Mudah-mudahan di situ bukan puncaknya musim panas. Tapi biasanya suhu itu berkisar antara 40 sampai 45 derajat. Kalau paling tingginya ya sampai 55 derajat. Mudah-mudahan selama berhaji ini cuaca cuma sampai maksimal di 45 derajat karena di bulan Juni ini bukan di puncak uh, musim panas, yaitu di bulan Juli dan Agustus. Tidak sama waktu di tahun 2018 atau 2019 itu kita berhaji di antara Juli dan Agustus. Nah, untuk itu, kalau kita menghadapi musim panas, berarti ada beberapa hal yang harus kita pahami. Bahwa alat pelindung diri kita itu berhubungan erat dengan musim panas nantinya. Dan potensi yang paling berbahaya ketika musim panas itu adalah terkena heat stroke atau tidak sadar karena serangan panas. Biasanya suhu tubuhnya meningkat tinggi sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri atau stroke. Nah, penyakit-penyakit apa yang sering terjadi pada musim panas ini adalah kulitnya pasti kering-kering karena terpapar matahari, kurang minum, kulit kering-kering. Ketika kulit sudah kering, maka dia akan pecah-pecah dan kemudian gatal, perih. Kemudian bibir juga biasanya pecah-pecah karena udaranya kering, kelembabannya rendah, sehingga kemudian membuat bibir kita biasanya banyak pecah-pecah. Kemudian bisa mimisan dan paling banyak pastinya adalah dehidrasi kalau kita tidak antisipasi dengan sering-sering minum air putih atau kemudian diselingi dengan minum seperti oralit dan sebagainya. Kemudian karena udaranya juga kering, pastinya berdebu, maka kebanyakan adalah infeksi saluran nafas yang terkena, batuk-batuk, pilek. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit saluran cerna dan gangguan otot atau biasanya kelelahan. Apa yang harus kita siapkan di rumah? Nah, ini mungkin beberapa tips saja buat Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus Bapak Ibu siapkan dari tanah air. Walaupun nanti di embarkasi pun ada juga paket APD yang dibagikan oleh pemerintah, tapi setidaknya kita bisa menjaga sebagai eh, cadangan supaya kalau dia hilang atau rusak kita bisa masih punya cadangan. Yang paling pertama wajib adalah kacamata. Karena kacamata ini sangat membantu ketika kita keluar di siang hari, turun dari bus, biasanya itu kalau nggak pakai kacamata kita bisa sakit kepala karena saking silau pantulan matahari ke marmer masjid. Kemudian payung, payung juga ini beli saja yang kecil sehingga kita bisa taruh di tas. Kemudian kita bisa pakai kalau kita di luar ruangan, di luar hotel atau ketika turun dari bus atau mau ke terminal. Kemudian sandalnya pilih sandal yang kuat dan tidak menghantarkan panas. Jadi sandal yang nyaman supaya ketika bersentuhan dengan kulit itu dia tidak membuat luka. Apalagi kalau bapak-bapak yang ada sakit diabetes harus betul-betul memilih sandal yang nyaman. Kemudian masker ini juga wajib ya, wajib masker ini kalau kita keluar dari hotel sampai kemudian kita masuk ke dalam masjid harus pakai masker. Kalau Bapak Ibu nggak mau batuk, tidak mau kena infeksi saluran pernapasan atas, saran saya Bapak Ibu harus pakai masker dengan ketat. Kemudian apa? Sunscreen, sunblock ya. Jadi kita bisa pakai juga supaya kita bisa melindungi kulit kita. Sunblock, kemudian alas kantong plastik untuk sandal kita, dan kemudian juga ini juga sangat membantu kanebo. Ini ketika kita panas kita bisa siram kanebonya, kemudian kita taruh di kepala, itu sangat nyaman, atau di leher. Ini nanti ada pembagian juga dari embarkasi ketika kita mau naik pesawat, ada paket yang akan dibagi kepada jamaah. Makanya Bapak Ibu tas tenteng yang naik ke
pesawat itu kalau bisa jangan full sekali. Kalau bisa ada space-nya untuk bisa menyimpan barang kita yang dibagi nanti pada saat penerimaan di embarkasi dan sudah mau naik pesawat biasanya dibagikan ini. Nah, inilah yang Bapak Ibu bisa contoh. Ini ada jamaah yang sangat disiplin dengan APD-nya ya. Ada kacamatanya, kemudian ada maskernya, ada topinya, biasanya juga ada payung. Saya pun kalau keluar hotel itu pasti memakai baju panjang, kemudian ada surban. Saya ini bisa memakai kalau kita turun dari bus itu kita bisa pakai surban supaya melindungi kulit wajah kita dan kepala kita. Kemudian juga biasa ada topi, ada kacamata, dan biasanya juga saya double masker saya dengan scarf seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau keluar hotel harus menggunakan APD dengan ketat. Selanjutnya mari kita memahami sakit-sakit penyakit-penyakit apa yang paling banyak ya. Paling banyak jamaah haji itu kalau kita pemeriksaan kesehatan di puskesmas, pemeriksaan pertama, kemudian pemeriksaan kedua, itu paling banyak adalah penyakit-penyakit kardiovaskuler, yaitu ada dislipidemia, hipertensi ya, dari tahun 2019 sampai 2024 hampir sama semua. Penyakit kolesterol, kemudian hipertensi, kemudian diabetes dan jantung ya. Ini yang paling banyak profil jamaah haji kita. Nah, ternyata di Arab Saudi sana 5 penyakit terbanyak dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia itu dari tahun 2011, 2018 sampai 2003 adalah penyakit infeksi, bukan penyakit bawaan dari tanah suci, penyakit infeksi ya. Ini ada pneumonia, kemudian di tahun 2019, 2022 ini yang paling banyak malah gagal jantung karena 2022 ini kalau nggak salah ini orang banyak kelelahan saja di sini. Ya baru jamaahnya sedikit yang resiko tinggi berangkat karena waktu itu masih zaman Covid. Kemudian di sini juga kembali ketika jamaah sudah mulai normal dan banyak lagi kembali penyakit pneumonia. Jadi penyakit-penyakit infeksi ini bisa kita cegah dengan memakai masker dengan ketat, dengan disiplin, dan juga kita sering-sering minum air putih. Nah, ini di Arab Saudi yang kalau sudah tidak bisa dirawat di KKIH, nanti akan dirujuk ke Arab Saudi. Masih sama penyakit-penyakit tentang infeksi, yaitu pneumonia, PPOK ya, paling banyak. Kemudian kita lihat di sini ternyata yang harus Bapak pahami bahwa tingkat kematian jemaah haji itu karena faktor risiko dan sebagainya itu akan sangat meningkat setelah prosesi ibadah puncak haji, di mana pada saat puncak haji ini tenaga jamaah itu sangat terporsir banyak. Jadi kalau tidak punya strategi yang baik, maka nanti pasca armusna ini pada tumbang semuanya. Entah dia sakit atau bisa meninggal dunia kalau parah sakitnya ya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah gelombang kedua datang di tanggal 21 ya, 21 Mei itu sekitar tanggal 23 Zulqa'dah, berarti kita punya 1 minggu sebelum Zulhijjah. Kemudian masuk Zulhijjah sampai tanggal 8 itu adalah waktu yang tidak terlalu lama untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menuju puncak haji. Jadi kita harus betul-betul punya strategi untuk bisa maksimal tenaga kita di puncak haji ini. Demikian mungkin bisa sebagai informasi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua siap mempersiapkan diri, tahu apa yang kita hadapi nanti di sana, sehingga kemudian ketika kita betul-betul berada di sana, kita sudah siap dan bisa menjalani semua itu tentunya dengan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.